Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadil Agra Cenrana dari kelas M237. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil bacaan saya terkait materi keterampilan membaca kritis dan membaca kreatif dari Syam Oke dan juga sumber bacaan lainnya. Setelah membaca materi tentang membaca kritis dan membaca kreatif dari buku Keterampilan Membaca karya Henry Guntur Tarigan, serta beberapa penjelasan materi yang ada di Syam Oke dalam materi perkuliahan pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar, saya jadi memahami bahwa membaca sebenarnya tidak hanya sekedar memahami isi teks secara umum. Dalam kegiatan membaca, pembaca itu dituntut untuk mampu berpikir, menilai, dan bahkan mengembangkan gagasan dari bacaan tersebut. Oleh karena itu, membaca kritis dan membaca kreatif sering disebut sebagai keterampilan membaca tingkat lanjut, karena melibatkan proses berpikir yang lebih aktif. Berdasarkan penjelasan dari buku yang telah saya baca tersebut, membaca kritis dapat diartikan sebagai kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti dengan tujuan memahami isi bacaan sekaligus menilai kebenaran informasi yang disampaikan oleh penulis. Dalam membaca kritis, pembaca itu tidak langsung menerima semua informasi yang ada di dalam teks tersebut, tetapi juga mencoba melihat apakah gagasan penulis ini masuk akal, apakah didukung oleh fakta, serta apa tujuan dari penulis ini dalam menyampaikan tulisannya. Dengan kata lain, membaca kritis membuat pembaca menjadi lebih hati-hati dalam menerima suatu informasi. Sementara itu, membaca kritis adalah kegiatan membaca yang tidak hanya berhenti pada memahami dan menilai isi bacaan, tetapi juga bisa mengembangkan gagasan baru dari bacaan yang telah ia baca tersebut. Dalam materi yang saya baca, dijelaskan bahwa membaca kreatif bisa mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasinya, pengalaman, serta pengetahuan yang dimilikinya untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Jadi setelah membaca suatu teks, pembaca bisa memberikan pendapat, mengaitkannya dengan pengalaman, atau bahkan mengembangkan gagasan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh sang penulis. Jika dilihat dari perbedaannya, membaca kritis lebih menekankan pada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi isi bacaan, sedangkan membaca kreatif lebih menekankan pada kemampuan mengembangkan gagasan dari bacaan tersebut. Walaupun demikian, keduanya ini saling berkaitan, karena seseorang biasanya perlu memahami isi bacaannya terlebih dahulu sebelum mampu mengembangkan gagasan secara kreatif. Dalam praktiknya, membaca kritis dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan mencari ide pokok dalam bacaan, memahami hubungan sebab akibat, membedakan antara fakta dan opini, serta mencoba memahami tujuan dari penulis. Contohnya ketika kita membaca artikel tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan, kita mencoba melihat apakah informasi yang disampaikan benar-benar didukung oleh data atau hanya berupa pendapat penulis saja. Sedangkan membaca kreatif biasanya terlihat ketika pembaca mulai memberikan tanggapan atau mengembangkan ide dari bacaan tersebut. Misalnya setelah membaca sebuah artikel tentang pentingnya literasi membaca di sekolah dasar, kita bisa mengembangkan gagasan tentang bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa di kelas, atau ide tersebut bisa berupa membuat kegiatan membaca bersama, membuat pojok baca di kelas, atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Nah, berdasarkan buku yang telah saya baca ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kemampuan membaca kritis dan kreatif ini sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa. Dengan membaca kritis, kita dapat memahami informasi secara lebih objektif dan tidak menerima suatu informasi tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sedangkan dengan membaca kreatif, kita dapat mengembangkan ide serta memanfaatkan isi bacaan untuk menghasilkan pemikiran baru yang bermanfaat. Itu adalah hasil bacaan yang telah saya baca. Semoga penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kita bersama. Mungkin itu adalah kesimpulan dari hasil bacaan yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.